Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fadli Ersina dari kelas 12 F10 SMA Negeri 1 Pati. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Jadi siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup sehingga menghasilkan energi asetil-CoA, yakni perubahan asam pirufat hasil glikolisis. Asetil-CoA dengan oksidasi glukosa akan diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini juga disebut macam-macam ya, seperti pada tulisan itu. Lalu siklus ini juga dapat didefinisikan sebagai sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Selanjutnya bersama-sama menjadi pusat dari kurang lebih 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Lanjut, sejarah. Jadi siklus ini ditemukan oleh seorang ahli kimia dan biologi asal Amerika bernama Albert Szent-Györgyi pada tahun 1930. Namun ketika itu yang ditemukan hanya berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Kemudian Albert memperoleh penghargaan Nobel atas penemuannya mengenai asam fumarat, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Kemudian pada tahun 1937, seorang ahli biokimia sekaligus dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel. Ketika itu disebut dalam siklus Krebs. Penamaan siklus Krebs diambil dari penemuannya, yakni Sir Hans Adolf Krebs. Ini foto gambar orangnya. Lanjut, ada 8 tahapan siklus Krebs. Jadi ini 8 tahapan siklus Krebs. Baik, pada tahap pertama, asetil-CoA memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari dekarboksi oksidatif, akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksal asetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga antara gugus aset dan membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat pada saat pembentukan asam sitrat. Pembentukan asam sitrat ini CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada saat kedua singkatnya akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksinya terjadi pada tahap ini hanya isolasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada saat ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi, proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat. Ini dikatalisis oleh enzim akonitase. Pada tahap ketiga, isotrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alpha ketokarb yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada saat ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan. Elektron yang dilepaskan pula itu elektron yang dilepaskan akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada saat ini juga terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat selanjutnya ini yaitu alpha hexyltarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi sukmil
ekoenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarbosilasi atau pelepasan satu karbon. Nah, satu karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Terjadi reduksi yang ada plus sehingga membentuk NADH. Karena pada saat ini perubahan dari alpha gelotarat akan menjadi subsinil CoA. Berarti terjadi penambahan yang masuk pada reaksi ini sehingga CoA yang berikatan dengan senyawa subsinil membentuk subsinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah alpha gelotarat dehidrogenase. Selanjutnya tahap yang kelima. Tahap yang kelima, subsinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi subsinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat dengan DP membentuk lagi ke ADP sehingga membentuk ATP baik ataupun ATP keduanya. Memiliki energi setara. Enzim yang berperan dalam energi ini adalah suksimil CoA sintase. Selanjutnya yang keenam, yaitu fungsi suksimat yang memiliki 4 atom karbon yang diubah menjadi kumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap NADH2 kali enzim yang berperan untuk mengatalisis subsinat menjadi kumarat adalah subsinat dehidrogenase. Selanjutnya yang ketujuh, terjadi perubahan kumarat menjadi marat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah flumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-8, yaitu malat akan diubah kembali menjadi oksalooksetat. Tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD plus enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrolase. Jadi sekian, seperti itu saja penjelasan siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang sudah sedikit saya jelaskan. Jadi seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah ucap kata atau mungkin kurang materi. Jangan lupa subscribe dan like, share. Thank you, bye bye.